Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama kita OTTV Islami. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang qadarullah, arti, makna, dan kapan diucapkannya sesuai Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sebelum melanjut ke pembahasannya, untuk sahabat beriman, subscribe dulu channel ini, like, lalu aktifkan notifikasi loncengnya, dan juga jangan lupa share, karena sebaik-baiknya manusia ialah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Qadarullah dalam kamus sebagian muslim mungkin bukan kata yang terdengar asing. Kata qadarullah kerap diartikan ketetapan atau qadar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perlu dipertanyakan atau disesali. Dalam hadis, kata qadarullah ditemukan dalam seri yang diriwayatkan Muslim. Derajat hadis ini adalah sahih, yang artinya sebagai berikut: mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah. Jangan engkau lemah jika engkau tertimpa musibah. Maka janganlah engkau katakan seandainya aku lakukan demikian dan demikian, akan tetapi hendakilah kau katakan ini sudah jadi takdir Allah atau qadarullah, wa ma syaa fa'ala. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi, karena perkataan seandainya dapat membuka pintu syaitan. Hadis riwayat Muslim. Percaya pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala selanjutnya dikenal sebagai salah satu rukun iman yang memiliki 6 ketentuan. Qadarullah ini tercantum dalam hadis yang diriwayatkan Muslim sebagai berikut, yang artinya, ceritakanlah padaku yang dimaksud iman. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta qada dan qadar, yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Arti qadarullah mungkin tidak sulit dipahami seorang muslim yang umumnya telah mengetahui seputar rukun iman. Namun berbeda halnya dengan menerapkan makna qadarullah dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi terjadi takdir buruk yang tidak sesuai keinginan atau keharapan manusia. Sangat wajar bila seorang manusia merasa kecewa, marah, hingga ingin melampiaskan emosinya. Namun seorang manusia diingatkan kembali untuk pasrah dan mengembalikannya pada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang baik dan buruk dalam kehidupan manusia terjadi atas sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Manusia boleh sedih, tapi sebaiknya jangan terlalu lama. Dengan secepatnya menghadap kembali pada Allah Subhanahu wa taala, berbicara pada Allah Subhanahu wa taala dan memohon petunjuk. Insya Allah akan mengembalikan rasa optimis pada segala sesuatu yang telah ditetapkan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hal ini dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Zumar ayat 62, yang artinya sebagai berikut: Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan manusia soal qadarullah untuk percaya pada ketentuannya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 286, ayat tersebut menyatakan semua peristiwa terjadi sesuai kemampuan manusia, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji lebih atau kurang dari batas kemampuan hambanya. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Dengan hadis dan ayat Al-Quran ini, seorang manusia diharapkan tidak terlalu sedih jika ditimpa hal buruk. Saat kecewa dan sedih melanda, kata qadarullah bisa diucapkan untuk segera meredakan emosi negatif tersebut. Selanjutnya, manusia bisa segera kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, mohon petunjuk dan berikhtiar sesuai ketentuan dalam Al-Quran dan hadis dan hukum yang berlaku. Ikhtiar berusaha keras dan mengembalikan hasilnya pada Allah Subhanahu wa taala adalah wajib bagi setiap muslim. Tawakal menjamin muslim selalu mendapat hasil terbaik sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
yang memungkinkan seorang manusia tak lagi sedih sesuai firman-Nya dalam At-Tolak ayat 3, yang artinya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Demikian pembahasan singkat tentang qadarullah. Semoga bermanfaat dan mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita serta kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.